Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faunia Aprilika Saputri, NIM 1262052010073, kelas PGMI 6C. Kini saya akan membahas materi mengenai manajemen mutu pendidikan yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Tujuan pembahasan kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan, untuk mengetahui faktor-faktor manajemen mutu pendidikan, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap manajemen mutu pendidikan, dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan. Materi yang pertama, pengertian tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi. Manajer dan suatu profesional dituntut oleh suatu kode etik. Tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan adalah suatu proses atau kerangka kerja dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Materi yang kedua, faktor-faktor manajemen mutu pendidikan. Beberapa faktor yang perlu dicermati agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan antara lain kepemimpinan yang positif dan kuat, harapan yang tinggi, monitor terhadap kemajuan siswa, tanggung jawab siswa, keterlibatan orang tua, perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Materi yang ketiga, tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah berperan penting dalam berkembang dan suksesnya sekolah melalui pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Yang kedua, guru bisa menjadi role model, menjadi penggerak, motivator, informan, organisator, fasilitator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Ketiga, peserta didik. Peran peserta didik sebagai tokoh yang mampu membranding suatu lembaga pendidikan melalui usaha-usaha kegiatan sekolah. Keempat, masyarakat. Kedudukan Humas dinilai penting sebab dengan kehadirannya kesuksesan dan keberhasilan sebuah institusi akan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Terakhir, kendala dan upaya dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan. Persepsi atau interpretasi guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam tentang perubahan tersebut, menyampaikan alasan atau dasar pemikiran perlunya dilakukan perubahan. Belum adanya kebersamaan sikap terhadap kualitas. Apabila jika seorang kepala sekolah tidak memiliki komitmen terhadap mutu jelas akan menjadi penghambat utama, maka perlu dibangun komitmen bersama untuk mengimplementasikan di sekolah. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam setiap organisasi. Sangat diperlukan komitmen jangka panjang dari semua personal yang terlibat. Kemudian kuis. Soal dan jawaban akan muncul secara bersamaan. Suatu proses atau kerangka kerja dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai gambaran atau karakteristik penyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan merupakan pengertian dari tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan. Ketika salah akan muncul tanda silang. Ketika benar akan muncul tanda silang dan soal akan berganti pada soal selanjutnya. Kepemimpinan yang positif dan kuat, keterlibatan orang tua, perencanaan dan pendekatan yang konsisten termasuk faktor-faktor manajemen mutu pendidikan. Jawaban benar.
Tugas dan tanggung jawab peserta didik terhadap manajemen mutu pendidikan sangat berperan penting dalam berkembang dan suksesnya sekolah melalui pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Salah. Soal keempat. Kebijakan pembangunan pendidikan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pengelolaan pendidikan dapat dicapai dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Jawaban benar. Soal yang terakhir, kepala sekolah yang senantiasa memberi arahan, mengendalikan, dan memotivasi stafnya agar menjalankan tugas sehari-hari dengan baik menandakan bahwa kepala sekolah tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai organisator. Jawaban salah. Selanjutnya ke rangkuman materi pada pembahasan kali ini. Ini adalah icon informasi mengenai tombol yang ada pada PPT. Selanjutnya, profil mengenai saya. Sekian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.